Aduh Pak, bosan banget Pak gue Pak. Ngapa sih? Jenuh banget gua. Kayaknya butuh hiburan gitu. Gua apa ya? Tenang bro, gue punya solusinya. Apa? Ini kita kayak iklan nih. Seneng bro, kita ada solusinya. Pakai ini. Biar masuk mancing. Mau ngapain? Lu udah apaan? Lu tenang. Lu kalau masalah pusing nih, kalau gue pasti gue main game. Dan Main konsol yang gue pakai adalah Ya udah, nggak usah ngiklan aja. Gak usah ngiklan lu. Ya siapa tahu ada brand mau masuk ya nggak? iya Kira-kira bridging kita begitu. Menarik nggak? Nah, Udah tinggal masuk aja. biarpun baru 70 subscriber Iya, 70 kan yang nonton ade. Lu hitungin aja semua. Iya, kita menyesuaikan kok harga budget nggak apa-apa. Ya. Lima Yaudah, kenapa? lima puluh ribu juga budgetnya kita tolak. Ngapain gocap, mendingan gue ngojol. Gelo. Ya nggak apa-apa, yang penting masuk dulu Pak. Iya. Ya terus apa lu tadi gaming? Lu mah kalau bosan mah main game aja. Main game apa tuh? Game apaan sih? Gue udah lama banget nih nggak ngikutin game ini. Kalau game yang sekarang baru-baru gue juga nggak terlalu ngikutin sih. Cuman kan Iya. kalau sekarang kan lebih ke mobile ya. Lebih Mobile ke- gaming ya? Iya, mobile. Terus yang paling gue males tuh ini apa game sekarang tuh gacha gitu. Pay to win. Pay to win tuh gimana? Ya jadi kita kalau mau kita harus ngeluarin duit nih kayak top up gitu-gitu Oh buat, iya. buat supaya kita menang atau naik levelnya cepet gitu. Jadi bayar ya ujungnya ya. Iya, nggak kayak dulu bro. Berjuang kalau dulu adventure, iya betul. betul. Dulu mah kita beli game dasarnya karena story, kita Yoi. suka ya kan. Bukan grafik mah apa sih era-era PS1, Iya sih. PS2 ya kan. PS1 lu mainin pasti kan Harvest Moon. Asli gue Harvest Moon gue lebih seru PS1 dibandingin PS2. No kan Harvest Moon, bahkan game Legend, Pepsi Man. Pepsi Man iya anjir. seru Grafik banget. begitu doang. Cuman lari doang. geduk lompat, sliding. Tapi kita mainin gitu, bahkan sampai sekarang pun kalau kita main juga gak akan ada bosen bro Iya. main game itu, karena ya seru gitu. Seru. Itu yang dijual sama developer game tuh zaman dulu kayak gitu, beda sama sekarang. Tantangan ya sampai kita harus bisa nyelesain misi. Kalau udah misi selesai, baru kita bisa dapetin kemenangan gitu loh. Dan itu nggak sekali kita gagal mulu, ngulang lagi, ngulang lagi. Kalau sekarang kan untuk dapetin karakter atau dapetin skin gitu-gitu kan kita harus bayar. Oh gitu ya. Iya, coba dulu. Jadi lebih gampang dong kalau bayar dong. Iya, lebih gampang untuk menang dong. Lebih gampang untuk yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit makan be susah, top up goblok. Habis itu ya udah, mendingan kayak ya udah main game. Oh, Kayak dapetin karakter, kayak misalnya apa sih Tekken lah dulu, Iya. tuh zaman dulu Tekken. Kita mau dapetin karakter nih, ya udah kita tamatin. Terus juga developernya juga nggak males gitu dulu kayak per karakter. Ya Tekken sih sampai sekarang gitu. Cuman ada yang beberapa ya harus beli atau apa gitu kan. Cuman kalau ya dulu ya benar-benar kayak tiap karakter itu ada story-nya yang beda-beda. Yoi. Jadi kita dikenalin tuh karakternya kayak gimana. Makanya ada kalau dulu karakternya, kalau gue suka banget dulu tuh main Tekken Jin Kazama tuh gue pakai karena ya story-nya emang gue demen, bukan cuma karakternya tapi gue demen story-nya juga gitu. Jadi gitu story dia juga bagaimana sih? Ngikutin story dia apa? Ada Iya. misi segala macam. gitu? Kan kalau Tekken kan fight-nya round ya, ronde. Nah itu ada story-nya gitu, dimana biasanya nanti kita di round, misalnya ada 10 round nih total ya kan, sebelum ketemu bos pertama biasanya di pertengahan tuh entah round 5 atau round berapa, itu kita ada story-nya juga, itu ketemu sama rivalnya. Nanti setelah ketemu bos ada story-nya juga, itu diceritain kenapa dia bisa sampai kayak gitu. Bahkan ada juga cerita yang lanjut untuk ke seri Tekken berikutnya. Oke. Gitu. Misalnya dari Tekken 3 ke Tekken 4 nanti ada karakter baru yang muncul. Nah, itu story sebelumnya karakternya ada di situ tapi cuma di story karakternya itu doang gitu. Karakter Jin Kazama misalnya mau munculin kayak di Tekken 5 ada Devil Jin. Itu di Devil Jin udah muncul nih tapi bukan as playable karakter di seri yang itu, tapi cuma story-nya doang nih. Jadi kan kita penasaran nih kan. Udah gitu nanti ketika game yang Tekken 5-nya mau muncul, itu oh ini karakternya ternyata nih. Jadi ngejualnya tuh di situ. Dia berlanjut gitu loh ya. Iya, ngejualnya tuh di Oke, situ. oke, Orang oke, penasaran paham. karena wah nih gimana nih gitu. Dia kelanjutannya nih, kita nungguin seri selanjutnya gitu. Iya. Intinya kayak gitu ya. Iya, kayak gini Oke, deh. oke, Kalau paham. kita ngebahas story lagi kayak Final Fantasy itu, Yoi, gue Tuh, tahu tuh. Final Fantasy, bahkan game-game Rockstar deh kayak Bully deh, misal sekelas Bully deh. Yoi, Game bully seru tuh asli. Game Bully sampai sekarang Asli. juga namatin juga masih enak gitu. Lu masih main ya? Gua namatin Bully udah berkali-kali. Ya kalau nggak salah di channel pribadi lu kan ada ini kan ya? Dulu ada ya, gamingnya. dulu ada ya game. gue main. Ya, Cuman lu bisa ngeliat tuh channelnya tuh. filenya korup jadi gue males namatin lagi. Tapi lu masih main Iya. main sekarang. Masih, kemarin gue belum lama udah namatin lagi tuh. Yoi. Meskipun udah tahu ceritanya, tapi Meskipun lu udah pernah tamat sebelumnya, iya
Iya. lu mainin lagi. Karena apa ya? Rockstar tuh pinternya dia bikin cerita tuh yang bisa dibilang relate lah. Relate sama Ya anak sekolah, Bro. kehidupan Anak sekolah, sekolah ya. kita kan pasti juga pernah ngalamin kehidupan sekolah. Iya. Terus ya Ada udah. gangster dan segala macamnya ya. Iya kayak gitu. Jadi seru gitu untuk namatin kayak sesimpel cerita anak sekolah bisa dikemas jadi sebuah game yang menarik gitu. Itu sih menurut gua. Kalau GTA kan ya itu kriminal, bener-bener kayak mafia, bener-bener kayak gitu-gitu kan. Cuman ya itu seru gitu. Iya, karena gila luas banget lu mapsnya lu. Iya. Jadi lokasinya tuh luas, kita bisa ke arah gunung, kita bisa ke pantai segala macamnya. Bahkan lu pasti pernah kan main GTA. Heeh. GTA tuh lu udah nggak tahu nih mau namatin apa. Ya udah lu main GTA, lu cuman Iya, cuman jalan-jalan doang. Iya, gue juga. Gue jujur aja gue. Seumur-umur gue main GTA, gue nggak pernah namatin misinya, Pak. Gue cuman jalan-jalan doang. Apalagi ya, kalau lu pengen pendapat lu soal cheat, ngebantu banget sih. ngebantu di GTA ya. Ngebantu banget. Gila banget itu. Ngebantu banget, peluru nggak habis-habis. Yoi. Darah nggak habis-habis. Yoi. Polisi nggak bisa nangkep. Ya. Gue masih apal Pak cheatnya Pak yang apa polisi jadi temen. Oh, polisi baik. Bulat kanan, kiri kotak, segitiga atas kalau nggak Iya, salah. Iya, bener. Yo. Mau tembak-tembakan depan dia juga lewat aja. Yoi, seru asli. Iya kan? Ya seru kan. Jadi tuh kita kayak ngelakuin hal yang nggak bisa kita lakuin di kehidupan kita di real life, di game gitu bisa kita lakuin di game. Padahal ya dulu grafik sebagus apa sih? Iya, paling gitu-gitu doang sih. Iya, grafiknya bisa dibilang kalau sekarang mau burik lah gitu kan. Cuman ya ada nilai tersendiri gitu yang ngebuat kita kayak betah nih berjam-jam. Kalau sekarang gue main game ya, oke, kayak waktu pas gue punya PS4, gue main game, grafiknya bagus, tapi bosen. Kalau ada yang bilang ya itu udah bukan masa lu lagi buat main game, bukan masalah itu doang. Gue kalau sekarang nih untuk main kayak kemarin aja Bully itu, gue masih bisa berjam-jam lama tuh. Buset. Bukan karena apa? Karena story-nya seru iya. Ya. Secara story seru. Karena story-nya. Terus gue main game apalagi tuh banyak game PS2 yang gue download kan. Itu bagus banget ceritanya gitu, dan yang lu nggak harus beli item untuk menamatkan itu. Ya lu cuman main selama yang lu bisa, tapi lu menikmati itu semua gitu. Kalau lu gagal, lu coba lagi. Lu jadi kayak belajar apa ya? Belajar untuk nggak menyerah gitu lu di game. Kalau dulu main game enjoy nggak? Enjoy kan? Kalau sekarang game tuh dibuat, kalau menurut gue ya dari pengalaman gue juga, teman-teman gue liatin juga, game itu sekarang kompetitif, men. Kompetitif dalam artian? Ya game itu buat bersaing, udah bukan kayak gue mau nyantai, gue mau duduk, gue mau main game. Jadi itu sekarang udah lebih ke kompetisi antar pemain ya, bukan kompetisi antar diri sendiri sama misi dalam game. Bukan gitu. Kalau dulu kan kayak ya kita nggak peduli lah, lu mau sejauh apa, udah mau tamat kayak gimana, kita udah kita main, kita enjoy gitu dengan ceritanya. Kalau sekarang kan kayak pay to win, makanya orang rela-relain ngeluarin duit untuk top up, untuk ini. Itu kan sebenarnya nggak sehat, bro. Iya sih, bener sih. Kayak ya game seharusnya bikin enjoy. Itu tuh jadi bikin lu kayak ibarat kata kayak judi nggak sih, kayak candu tapi lu mengeluarkan sesuatu. Dalam artian ya lu ngeluarin duit untuk itu gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya game yang dulu lu kayak berusaha, lu mengeluarkan sesuatu dalam artian tuh semangat lu, effort lu ngeluarin tuh effort lu untuk menang gitu. Kalau sekarang bukan effort lu yang keluar tapi duit lu. Iya, makanya sampai ada yang main game sampai bayar. Ya bisa juga untuk ini sih sebenarnya ekonomi, cuman sampai ada yang rela-rela pakai joki gitu untuk cuman sekedar mamerin nih akun gue nih bagus. Iya. Gitu. Gue nggak menyalahkan joki game ya, cuman maksud gue kayak esensi main gamenya itu loh yang kemana gitu sekarang. Iya, ya gue masih main God of War di PS2, PS3 gitu, masih enak kok gue, masih kayak namatin nih gini, masih kayak gue tuh ngerasa masuk ke dalam ceritanya gitu. Paham gue. Sampai ada karakter, misalnya kayak di game apa ada karakter yang mati gitu. Iya. Sedih, Cok. Iya. Mati lagi dia. Aduh. Lagi dia. Itu kayak kita nonton film aja ya. Iya. Main game tapi kayak nonton film. Iya, jadi makanya kan kalau dulu developer gaming kan ada tuh ketoprak ya. Nggak nyambung. Developer gaming ketoprak tuh nggak nyambung, Pak. Makanya kan dulu ada tuh dulu tuh pasti developer gaming tuh ngutamain kayak story-nya gimana. Terus juga dulu tuh era-era PS2 lu ngerasain gak sih banyak game yang diadaptasi dari film? Oh iya, jadi salah satunya contoh lu sebutin. Narnia, oke. Lord of the Ring. Oh ada ya Lord of the Ring ya gamenya ya? Harry Potter. Iya, Harry Potter gue tahu, gue pernah main. Terus Monster House tuh kartun. Iya. Bahkan kayak
SpongeBob gue main juga. banyak banget seri-serinya. Yo. Power Ranger gitu-gitu. Power Ranger ya. Iya sih di adaptasi ke game ya jadinya ya. Bahkan ya itu balik. Tapi kalau sekarang ada nggak? Gue belum nemuin sih. Kalau maksudnya mungkin ada tapi nggak bisa ngangkat kayak hype-nya tuh nggak bisa kayak dulu gitu loh. Iya. Ya mungkin kalau ada yang tahu game yang dari diadaptasi dari film terus menurut lu seru, komen Ya, bisa. komen aja coba. Gue pengen tahu juga, pengen ngeliat gue. Terus juga kayak oke lah kalau misalnya sekarang nih game menurut gue yang Alhamdulillah. Terus kalau menurut gue game yang sekarang yang terbaik itu menurut gue ya masih Red Dead Redemption 2 kalau di era yang sekarang nih. sekarang. Iya, era yang sekarang. Kalau di era yang dulu-dulu mah game yang terbaik GTA San Andreas pasti. Pasti banyak kan Pepsi Man, bully. bully. Terus apa? Wah banyak Pak kalau ngomongin Iya. dulu mah Pak. Kalau sekarang tuh yang sekarang maksud lu kenapa tuh? Kenapa seru itu? Red Dead Redemption tuh gue bukan masalah grafik ya, tapi dia tuh yang gue mainin waktu itu NPC-nya tuh hidup gitu. NPC tuh karakter yang biasanya cuma lewat-lewat doang. Gitu. Oh Itu berasa hidup ya. Lu lewat rumah itu, lu lewat daerah itu ada rumah yang lagi dibangun nih. Itu belum jadi, masih awal bangun. Nanti kalau lu suatu waktu lewat daerah itu lagi, rumah itu, rumahnya udah mau jadi, udah jadi gitu. Berprogres berarti. Iya, berprogres gitu. Itu yang bikin gua suka gitu. Story-nya juga bagus gitu. Iya. Itu buatan Rockstar juga tuh Red Dead Redemption 2 tuh. Wah menarik tuh. Itu game PS atau apa? Game Atau PS, PC, Xbox. Xbox ada nggak ya? RDR 2 ya? Dia PS, kalau PS berapa? PS tuh PS4. 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 Nah itu, cuman ya sebagus-bagusnya RDR 2 kan singkatannya RDR ya. Itu menurut gua masih nggak bisa ngalahin bahkan ceritanya GTA 4 gitu. Ceritanya GTA 4 kalau opini gue pribadi gitu. Iya sih. GTA udah legend banget sih Pak. Itu parah dan apa ya? Kayak gue download lagi nih PS1 main cuman sekedar kayak NASCAR Rumble yang balapan gitu-gitu doang nabrak-nabrak terus ada ilmu-ilmu. Itu aja gue bisa berjam-jam anjir kalau sekarang masih main nih. Gelo ya. Iya, lu kalau lu sendiri nih, game apa nih yang paling ngebekas di lu nih? Ngebekas of course gua kayak yang lu sebutin tadi, Bully, GTA itu udah pasti ngebekas. Kalau PS1, gua Harvest Moon sih, Pak. Oh, Harvest Moon. Itu Harvest Moon gua bisa seharian main dulu tuh. Bener-bener seharian. Kalau hari libur ya. Kalau misalnya hari sekolah, kalau misalnya gua cuman ada waktu dan gue diizinin sama orang tua biasanya main paling berapa jam lah buat nerusin save-an kan kita save kan bisa kan karena kenapa karena ada story-nya Pak kita nih itu lu bilang tadi berprogres dari kita benar-benar nggak punya apa-apa sampai kita punya rumah tingkat punya istri punya anak bahkan bisa cerai. Jadi kayak kita ngelatih kehidupan kita sebelum kita ngalamin bahkan di game gelo kan seru anjir tuh ya. Kalau apa ya kalau sekarang menurut gua game-game sekarang ya itu minusnya mah oke, grafik di atas lah ya grafik jauh gila realistis. Belum lagi ada apa teknologi ray tracing apa tuh yang jadi ada pantulan gitu misalnya lu naik mobil nih ada pantulan gedungnya ada ininya. Zaman sekarang tuh gitu tuh di pantulan di airnya ada genangan kayak nanti ada pantulan juga jadi kayak bener-bener realistis. Tapi menurut gua kalau soal story aduh kurang. Ya, ini kan juga ada rumor lagi nih GTA 6 mau keluar, ya kan? Kenapa tuh GTA 6 mau keluar itu udah trailernya tuh kalau nggak salah udah setahun yang lalu deh. Satu doang nih trailernya. Biasanya Rockstar tuh trailernya banyak anjir kalau mau ngeluarin game. Jadi bertahap gitu loh. Misal tapi menurut lu, sorry gue potong. Menurut lu GTA itu dari yang San Andreas sampai sekarang itu perkembangannya apa tuh? Bukan. Secara story kah, secara misi lebih berkelanjutan kayak dulu kan yang lu bilang kan ada kelanjutannya kan kalau Tekken kan. Kalau ini ada kelanjutannya atau gimana? Sebenarnya kalau GTA kan bukan cuman awalnya bukan San Andreas gitu di PS1 kan juga ada gitu kan Nah, kalau menurut gua ada penurunan sih di GTA 5. Penurunan justru. Iya. Bukan ini. Karena kan GTA kan identik sama kayak lu gangster ya. Terus mafia, balik lagi kayak drug gitu kan, terus kekuasaan, pengkhianatan gitu. Dan mesti kehidupan di kehidupan US kehidupan bukan cuma di sono doang, di sini juga. Iya. Kan pengkhianatan kan pasti ada. Banyak sih. Jadi kayak terus juga kalau dulu Rockstar dikritik nih, kan ini game kurang bagus nih kayak ini Hillary Clinton waktu itu. Kenapa itu? Kritik GTA 4 gamenya nggak bagus, gamenya kasar, gamenya ini tidak cocok untuk dikonsumsi umum gitu kan. Rockstar apakah ngedon? Enggak. Malah dia bikin ada satu part nih, gua nggak bohong, lu bisa cek sendiri patung Liberty di GTA 4 nih. Mukanya muka siapa? Hillary Clinton, Pak. Di GTA 4? Iya. Ntar gue cari deh. Rockstar lu.
Rockstar. Gelo. Itu dia. Cuman kalau sekarang kayak apa ya? Kalau Rockstar kan developer yang kelihatan ngeyel gini, tapi itu yang ngebuat dia naik gitu. Iya sih. Tapi juga apa? Dia Kalau secara nggak langsung tuh ngekritik di game. iya, terus kalau sekarang kenapa gue bilang GTA 5 turun bukan secara kualitas grafik ya, tapi menurut gue ceritanya jadi nggak masuk akal gitu. Jadi kayak GTA 5 itu seolah-olah kita agent FBI gitu, agent agen gitu, agen rahasia atau apa. Jadi kayak misi-misinya udah bukan gangster, bukan yang angkat gangster gitu. Oke lah, gangster ada di awal-awal tuh, tapi setelahnya nggak ada gitu. Kalau GTA San Andreas kan kurang apa lagi coy, ada perebutan wilayah, ya kan, ada perebutan wilayah antar gangster, ada pengkhianatan yang orang terpercaya mengkhianat gara-gara mau keuntungan pribadi gitu, bekerja sama adalah polisi di GTA San Andreas gitu kan, di GTA San Andreas ya. Terus apa udah begitu bagus gitu ceritanya, kayak oh emang complicated tapi masih masuk. Kalau di GTA 5 tuh menurut gua kayak banyak yang dipaksain gitu loh. Bukan, terus kan akhirnya mereka jadi fokusnya buat Rockstar, jadi fokusnya ke online, DLC ini, DLC ini. Jadi itu jadi kurang menarik DLC-nya tuh. Tapi ada rumornya juga, gua kemarin denger di Tara Arts gitu kan. Apa itu? Kalau misalnya fans itu pada minta, jadi itu uang beneran. Jadi kalau di GTA tuh lu mau ini, lu pakai uang beneran yang dijadiin uang di game. Tapi nominalnya mungkin sama kali ya. Dalam artian kita top up juga gitu mungkin. Iya, jadi kayak uang lu di GTA. Misalnya di GTA San Andreas ada uang nih, itu uang kita beneran tuh disimpan di game. Gitu. Cuman kan masalahnya kalau kayak gitu kan bahaya ya, bisa bikin rusuh dong. Itu kan game, apalagi online nih, orang bisa ngerampok, bisa ini. Iya Kan dong. begitu, maksud gua ya itu. Karena kalau GTA itu kan udah, maksudnya GTA yang udah itu kan bisa kompetisinya, maksudnya bisa antar pemain online kan, secara online kan. Maksud gua semoga aja itu cuma rumor gitu, karena kan kalau misalnya emang jadi beneran kayak gitu, jatuhnya kalau kita ngerampok kan kriminal juga dong, ngerugiin orang juga kan, balik lagi ke esensi main gamenya hilang gitu kan, ke esensi main gamenya. Jadi kayak orang bener-bener dirugiin sih kalau sampai kayak gitu ya. Moga aja nggak ada sih kayak gitu ya, rumor doang. Dan fans juga nggak usah minta yang aneh-aneh dah. Udah, nggak semua orang punya duit. Iya lah, gila kalau kayak gitu serem juga Pak. Jadinya kayak lu bilang tadi, jadinya kayak game pay to win. Iya, ini mah bukan pay to win lagi jatuhnya. Iya, kayak jadinya kayak lu bisa ngerebut duit orang kan jatuhnya. Ya enggak, jangan gitu, gila. Parah coy. Itu mah parah itu mah. Kan nggak lucu ya kalau kita ngerampok di GTA terus tangkap polisi di real life. Nah, masalahnya ini kan nggak tahu juga nih Kak. Itu permintaan fans sih, bukan. Iya. Cuman emang lu mau tanggung jawab gitu. Iyalah. Emang lu bakal terima kalau duit lu sampai hilang beneran gitu. Makanya. Ya nggak usah ngomong yang aneh-aneh dah. Dan yang ngomong juga gue yakin belum tentu tuh dia main GTA 6 gitu. Oh, jadi tuh ini masih spekulasi, bukan spekulasi, masukan dari fans. Iya, kalau bisa pakai duit beneran. Gelo lu, siapa yang bikin kayak gitu, stres lu. Iya, ya kalau lu mau habisin duit lu sendiri aja. Iyalah. Nggak usah ngajak-ngajak. Udah gitu kampretnya nanti tahu-tahu plot twistnya ya. Dia nggak main GTA. Waduh. Dia nggak mau. Aduh. Nyaranin doang, sialan. Makanya kalau misalnya mau itu hati-hati dah. Iya, jangan dong, jangan kayak gitulah. Udah. Kita main game. Kita jagalah, kita main game itu untuk ngelola stres kita supaya kita happy. Kalau kita kayak gitu, itu kita malah nambah tingkat stres gila. Iya, masa nggak lucu? Lu miskin gara-gara duit gua habis semua nih di game lah. Nah, itu nggak lucu. Top up bukan gara-gara gua main ini online, harus pakai duit beneran nyimpennya, belinya. Iya. Sekarang gini ya, lu pakai duit beneran nih, lu beli mobil doang di game, Nah, ngapain? Mendingan lu pakai duit beneran beli mobil beneran kan gitu aja. Tapi ada gue juga denger tuh orang, lu miskin banget sih, lu nggak punya mobil, lu padahal penghasilan lu gede, lu segala macam. Punya kok gue mobil di game. Ya itu. Ada sih sekarang kayaknya ada deh itu. Tapi itu kan fungsinya game gitu. Apa yang kita nggak punya, bahkan di luar negeri aja nih ada bapak-bapak. Ya, tapi dalam artian ya duitnya bukan duit beneran dong. Bukan duit beneran. Yang balik lagi kalau lu punya duit beneran nih di game kan juga kan diadaptasinya harga atau apa uang kan dari berdasarkan nyata. Iya. Lu punya duit beneran nih nyimpen di game, lu beli mobil dengan harga yang hampir sama dengan dunia nyata, lu tolol lanjut. Ya, makanya. Menurut gua kayak gitu ya, mendingan kayak lu beli mobil beneran, lu bisa pakai, lu bisa jual. Iya. Belum lagi kalau game nih, misal lu nyimpen duit beneran, ntar akun lu hilang. Kayaknya mungkin kita nih bahas ini ya ada lah pro kontra ya. Ada yang setuju sama pendapat kita, ada yang mungkin enggak. Tapi kalau gimana ya? Gue jadi bingung gitu, Gi. Kalau ngomongin mobile itu kan kita ngomongin game dalam artian game PC, game PS gitu loh. Kalau mobile game gimana menurut lu? Mobile game. Lu ngikutin gak sih? Lu main gak sih kayak ML gitu? Dulu gua main. Tapi akhirnya gua stop. Gitu. Kenapa itu? ML, FIFA, PES dulu gua main. Cuman akhirnya gua stop karena apa ya?
gue emang bukan kan karena ada dua tipikal nih, ada yang mobile, ada yang konsol. Gue tuh lebih ke konsol gitu. Kan Iya, balik iya. lagi juga gue tuh lebih orang yang main game itu lebih cari ke story-nya. Iya, selera lah Mas gitu Iya. ya. Terus juga kalau ML tuh alasan gue hapus juga bukan karena apa ya, gue males. Ada yang namanya season kan di ML. Dan setiap itu tuh pasti peringkatnya turun. Oh gitu. Dan itu kan harus di-push, makanya orang pada nge-push rank gitu-gitu kan. Push rank segala macam. Ya kalau dapet timnya bener, bagus, cakep. Kalau dapet timnya goblok, Oh gitu. kadang tuh berarti. liciknya gini ya, misalnya kita udah naik nih, udah naik, udah menang, ntar kita dikalahin, terus dapat dikasih lawan yang jago, itu kayak dibuat kayak sistem tuh ngatur, nih lu bikin gua bikin penasaran terus nih, kayak gitu jadinya. Itu yang ngebuat gua malas, sampai akhirnya ya udah gua hapus gitu. Karena apa ya mobile HP tuh fungsinya buat apa sih, komunikasi kan gitu segala macam. Dan Kita nggak bisa lah ngomongin gitu lah. Pasti ntar ada yang pro kontranya terlalu keras, Pak. ya nggak apa-apa. Mungkin nextnya ya, ini mah nextnya. Mudah-mudahan kita bisa undang nih teman-teman kita yang emang udah biasa main mobile game, ya nggak sih? Iya. Buat kita compare lah, apa sih yang bikin mereka tertarik main mobile game, apa yang bikin mereka kemudian addict, maksudnya ketagihan gitu main mobile game. Karena kan ada yang main sampai berjam-jam juga, Pak. Iya, tapi kan Ada yang di mana-mana dia online, di mana-mana online. tapi kan sekarang gimana ya, untuk game kayak gitu tuh ya, sekarang gamers juga untungnya bisa jadi profesi juga, kayak bahkan banyak yang jadi apa sih, yang pro player lah ya sebutannya, pro player gitu. Bahkan sekarang ada kemudian masuk ke cabang olahraga juga, Pak. Iya, e-sport itu gokil juga ya. Dan kita juga udah berprestasi juga kan di e-sport kan. Sorry gue potong, kalau lu mau main dan lu mau jadi bisa jadi pro player ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu cuma main ini nih, nge-push kan sekarang banyak yang bilang kalau lu ngegame juga bisa jadi duit, tapi beda. Lu mainin doang nih, kagak lu olah jadi konten kah atau apa. Kalau orang kan misalnya kayak dia mainin terus nih, tapi dia ternyata tujuannya mau jadi pro player, atau ternyata udah kayak apa ikut kejuaraan lah gitu-gitu, ya itu nggak apa-apa gitu. Cuman kan kalau sekarang main game ya udah, itu alasan gamer juga bisa jadi duit, tapi dia cuma main game nongkrong gitu dong, jongkok, udah kagak ada langkah apa yang mau diambil, beda gitu. Itu masalahnya ya. Sekarang sebenarnya banyak yang menguntungkan juga sih dari situ ya, tergantung gimana lo manfaatin itu aja semua. Tergantung kita ya. Soalnya ada juga yang main game katanya dia nge-push rank terus dijual akunnya, ada ya. Ada kayak gitu. Nah itu kan balik lagi tuh kayak jadi bisnis kan. Iya, jadi bisnis. Jadi lu udah keluarin uang nih, tapi lu balik modal sebenarnya, jangan lu jual rugi tapinya ya kan. Iya. Nah, gitu aja sebenarnya ya. Itu balik lagi ke persepsi orang-orang sih, beda-beda kan. Jadi mau kayak gimana juga. Kayak gue waktu pas kayak beli konsol itu kan buat gue pakai, terus gue jual lagi, gue jual lagi gitu. Ya sebenarnya balik lagi terserah, asal lu bisa ngegunainnya, jangan sampai lu buang-buang duit yang nggak perlu gitu. Udah sih gitu aja kalau untuk game ya. Ya supaya kita benar-benar bijak lah main game lah. Kita kan yang gue bilang tadi, gue bosen banget nih. Gue mau main game untuk ngapa? Ngilangin kebosenan, ngilangin stres gue. Misalnya gue lagi stres atau lu lagi stres atau siapapun lagi stres, kita main game nih buat ngilangin stres kita biar happy gitu. Kita kan main game buat happy gitu loh, bukan buat hal-hal yang lain. Mungkin ya selain sisi mungkin ada orang yang cari uang dari game ya, dari dia jualan game akun dia, atau dia jualan jasa dia jadi joki. Mungkin sekarang kan gitu kan, nyari duit kan gitu kan kalau dari game kan. Ya gue nggak tahu lah secara detailnya gimana, tapi menurut gue ya lu jangan sia-siakan, maksudnya jangan sampai game itu bikin lu stres aja sih, intinya gitu kalau menurut gue sih. Cuman kalau menurut lu gimana nih sekarang, kayak game-game tuh gimana nih bijaknya kita memakai game itu, gimana bijaknya ya? Nah itu aja, manage waktu. Ya. Manage waktu. Terus kalau lu nggak punya uang buat top up, gak usah maksain. Ya. Lu kan bosan. Lu ada ini nggak? Gua ada ini nih, rekomendasi game. Apa itu? Gamenya bikin kota gitu. The Sims? Bukan. Ya Sims. Ada Sims, terus ada game dulu, Minecraft, game The Sims, Metropolis Mania, itu bikin kota. Bisa tempat berkembangnya, asal jangan dikorupsi aja. Waduh, iya ya. Ntar mangkrak. Waduh, ada tikusnya nggak? Tikus? Ada kan, mangkrak udah lama nggak di apa-apain kan pasti ada tikus. Cuman gua nggak tahu sih mana yang mangkrak. Tapi kan ada polisi, Pak, di kota itu. Kenapa lu tawa lu? Ya kan di kota kan pasti ada polisi. Di Metropolis Mania mah nggak ada. 2 orang doang polisinya. Tapi kalau laporan didengar sih. Oh, langsung sigap. Langsung sigap. Tapi bukannya di situ yang lebih sigap ini? Ada lagi bukan itu kali? Lu yakin lu? 2 doang.
Iya, berdua doang, polisi cowok sama cewek di Metropolis Mania. Ini kita ngomongin game ya. Iya. Metropolis Mania, cari deh, coba mainin deh. Itu game PS2. Size-nya juga kecil kok. Itu aja. Tapi dia kehidupannya tuh kayak GTA gitu, ada orang-orangnya segala macam. Ada orang-orang tapi Jepang. Bukan Jepang. Oh, bukan. Oh, ini produksi Asia masih Jepang ya. Iya, itu lumayan dah, seru tau. Gue coba gue lihat ya. Gue coba gue lihat nih. Iya, seru. Kalau pemadam kebakarannya sigap nggak? Oh, sigap dong, kan kita sekarang lebih percaya pemadam kebakaran daripada daripada diri sendiri. Udah gitu aja. Kabur juga daripada hilang gua.